Pesan Padre Pio hari ini 8 November. Jadilah seperti lebah spiritual kecil yang tidak membawa apapun ke dalam sarangnya kecuali madu dan lilin. Semoga rumah tanggamu penuh dengan kemanisan, kedamaian, keharmonisan, kerendahan hati, dan kesalehan dalam percakapan. Pesan Padre Pio pada malam hari ini mengajak kita bagaimana kita bisa hidup sebagai lebah kecil tetapi lebah spiritual. Kita tahu lebah itu dia tidak membawa apapun ke dalam sarangnya. Dia hanya membawa madu. Madu adalah manis. Nah, bagaimana dengan rumah tangga kita? Apakah kita membawa kemanisan? Apakah kepahitan? Kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya keluarga Kristen di dalam kitab suci adalah keluarga yang saling mengasihi dan hidup sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Dan keluarga Kristen itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan iman. Lalu bagaimana kita membangun supaya di dalam rumah tangga kita itu penuh kemanisan, kedamaian, keharmonisan, kerendahan hati, kesalehan dalam percakapan. Keluarga Kristen yang sejati itu adalah keluarga yang saling mengasihi antara suami, istri, anak, dan orang-orang yang membantu di dalam keluarganya, sebagaimana Yesus juga mengasihi jemaatnya. Kita harus mengingat kembali bahwa keluarga, di sini disebutkan rumah tangga, merupakan landasan utama dalam membentuk karakter dan iman seseorang. Bagaimana kita bisa menghasilkan keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, yang rendah hati, kalau di dalam rumah tangga itu pun tidak terjadi yang namanya percakapan. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Dan keluarga yang saleh itu adalah keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama. Itu ada di dalam Ibrani 6 ayat 10 Dikatakan bahwa Tuhan itu bukan tidak adil. Ia tidak akan melupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang telah kamu tunjukkan kepadanya oleh pelayananmu kepada umatnya dan yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, bagaimana di dalam keluarga Kristen untuk membentuk hubungan yang tadi terjadi kesalehan dalam percakapan? Itu diperlukan rasa tunduk seseorang seorang istri kepada suaminya sebagai kepala keluarga. Dilandaskan rasa tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, tidak cukup istri saja yang harus tunduk kepada suami karena sebagai kepala keluarga. Suami juga harus mengasihi istrinya seperti kasih Tuhan kepada umatnya. Dan yang ketiga, seorang anak harus taat dan menghormati orang tuanya sebagai suatu tanda telah menerima didikan yang tepat. Itu bisa dilihat nanti di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Nah, begitulah kalau kita ingin menjadi lebah spiritual kecil yang membawa manis di dalam keluarga kita, sehingga tercapai ada rasa damai, kerendahan hati, karena tadi suami istri tunduk, saling mengasihi, dan kesalehan dalam berkomunikasi di dalam keluarga. Semoga kita bisa menjadikan keluarga kita itu tempat pelaksanaan kasih, tempat pelaksanaan pelayanan dan pendidikan secara nyata bagi anggota-anggota keluarga kita.
kita mulai semua dari rumah. Kita tidak mungkin melakukan pelayanan di luar kalau di dalam rumah kita pun itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada keharmonisan. Jangan sampai kita ikut dalam pelayanan hanya karena pelarian. Pelarian bahwa di rumah itu tidak ada kedamaian, maka kemudian kita sibuk di luar. Dan begitu kita sibuk di luar, kita pulang kemudian terjadi lagi bentrok di dalam rumah. Bukan itu yang diharapkan oleh keluarga Kristen yang sejati atau lebah spiritual kecil. Kita boleh pelayanan keluar, kita boleh sibuk ya, tetapi juga hasil yang kita dapat di luar itu dirasakan manfaatnya oleh anggota keluarga kita. Kalau tidak ada, ya kita cuma capek saja. Yang terjadi justru percekcokan, saling menyalahkan. Padahal ya, Yesus selalu mengatakan bahwa kita menjadi pembawa kabar gembira sukacita. Nah, bagaimana kalau kita sendiri tidak sukacita? Semua kita anggap beban, melakukan sesuatu itu bukan karena ketulusan, tetapi karena ya supaya saya melakukan dilihat orang baik. Bukan demikian. Di dalam keluarga juga begitu. Ya belakangan ini kita lihat begitu banyak ya kehancuran di dalam rumah tangga. Sehingga apa? Banyak sekali angka yang melakukan pencobaan untuk mengakhiri hidupnya. Kalau terjadi percakapan yang harmonis di dalam rumah tangga, tidak akan terjadi seperti itu karena semua saling mendukung. Semoga pesan Padre Pio pada malam hari ini sungguh menginspirasi kita bagaimana kita membangun keluarga kecil kita menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang takut akan Allah. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.